Kita akan bicara tentang satu tema, yaitu belas kasih yang memulihkan. Kita baca Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Saya minta Opel bisa membantu jemaat untuk membaca ya. Tadi sudah William dan sekarang Crash Connection, saya minta Opel. Kita baca bersama-sama saudara. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, saya akan memulai dengan ayat yang genap, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil, nanti ayat 45 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 45 sama-sama. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mengingat bahwa sekian tahun yang lalu dunia pernah dilanda satu pandemi yang namanya pandemi COVID-19. Beberapa hari yang lalu saya coba melihat kembali dari sebuah artikel, berapa sih jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19. Dan di dalam artikel itu ditulis kurang lebih 7 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat COVID-19. 7 juta orang itu dengan catatan yang tercatat dengan penyakit COVID. Dan di dalam artikel itu ditambahkan bahwa yang mungkin tidak tercatat, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali lebih banyak daripada yang tercatat. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengapa penyakit ini begitu mengerikan? Tolong yang di belakang agak. Karena 2 hal, saudara. Penyakit COVID itu menyerang 2 hal. Yang pertama, dia menyerang fisik kita. Nah penyakit ini unik. Ada beberapa orang yang bahkan kalau kena pun itu seperti flu biasa. Pilek-pilek, batuk-batuk dikit. Tapi bagi mereka yang mengalami atau memiliki komorbid, penyakit bawaan saudara ya, mungkin diabetes, mungkin darah tinggi dan sebagainya, ini bisa menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan menyebabkan kematian. Tetapi yang kedua, menurut saya yang jauh lebih berbahaya adalah karena penyebarannya begitu masif, sehingga orang yang terkena COVID ini harus dikarantina, saudara. Dan bagi sebagian orang, itu jauh lebih berdampak daripada penyakit itu sendiri. Saudara bayangkan ya, ketika kita mengalami sakit yang luar biasa, dada sakit, batuk, pilek, semua lemes, kayak mau mati rasanya kalau pakai bahasa Alkitab itu ya. Dan tidak ada orang yang ada di sekitar saudara. Semua orang hanya kasih makan terus, masih hidup ya. Saudara harus menjalani semua itu seorang diri berminggu-minggu, saudara. Bagi sebagian orang itu jauh lebih menyakitkan. Satu kali di dalam medsos saya lewat satu tayangan, saudara. Ada seorang pria yang terlihat sangat kesakitan dengan COVID. Dan dia merekam dirinya dan akhirnya dia meninggal, saudara. Tapi dia katakan begini, penyakit ini begitu menyakitkan. Seluruh badan saya sakit. Saya susah bernafas. Tapi dia bilang, yang lebih menyakitkan adalah kesendirian ini.
Kesendirian ini, saya tidak pernah lupa kalimatnya, kesendirian ini membunuh saya. Bapak dan saudara sekalian, saya sengaja memulai khotbah ini dengan mengangkat topik ini karena saya ingin menunjukkan kepada saudara. 2000 tahun yang lalu, di Alkitab diceritakan, ada satu penyakit yang tidak hanya menyerang dua bagian dari kehidupan kita. Bukan hanya sekedar fisik kita, bukan hanya sekedar psikis kita, karena merasa ditinggalkan dan merasa diabaikan. Tetapi juga kerohanian kita. Dan penyakit itu namanya kusta. Kusta pada zaman Yesus bukanlah penyakit biasa. Kalau saudara lihat di Alkitab, penyakit yang paling menakutkan sekaligus menjijikkan adalah yang namanya kusta. Itu dikenal sebagai saraat, yaitu penyakit yang bukan hanya fisik, tetapi juga sebagai bentuk kenajisan. Seperti apa kusta itu? Di Alkitab ada beberapa contoh, tapi saya mau membaca yang paling sederhana saja. Ya, ini Keluaran 4 ayat 6, konteksnya Musa disuruh Tuhan untuk menghadap Firaun. Dan Musa bertanya, bagaimana mereka akan tahu bahwa engkau yang menyuruh aku? Tuhan berkata demikian kepada Musa. Yuk kita baca, 2, 3. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, apa? Putih seperti salju. Ini bukan panu saudara ya, bukan. Ini kusta ini. Kalau panu cuman gilani aja. Tapi kalau kusta ini tidak hanya menjijikkan. Tetapi bagi sebagian orang kusta adalah kutuk. Nah, karena itu ada 3 hal yang menyerang orang yang kena kusta. Yang pertama, tentu fisiknya saudara. Kita tahu kusta mematikan saraf-saraf kita. Sehingga bagian-bagian yang lunak seperti mungkin telinga, hidung, ujung-ujung jari bisa copot saudara. Dan orang Israel pada waktu itu, orang kusta kalau bertemu dengan orang, dia harus berkata, aku najis, jangan mendekat, aku najis. Tapi yang kedua, dia harus dipisahkan dari keluarganya. Dia tidak ada namanya karantina mandiri, tidak ada saudara. Dia harus ditaruh di satu perumahan atau satu desa, di mana semua orang di tempat itu menderita kusta. Dan kalau kustanya tidak pernah sembuh, maka seumur hidup dia harus ada di tempat itu. Dan yang ketiga, dia nggak boleh ibadah. Orang Yahudi kalau beribadah itu harus seperti orang Muslim itu, wudu dulu, menyucikan dulu. Dan tidak ada air yang bisa mentahirkan kenajisan orang yang kena kusta. Dia tidak boleh beribadah. Saudara bayangkan ya, sudah sakit fisiknya, dikucilkan. Ibadah saja tidak boleh. Saya tadi di ibadah 1 mengatakan begini, salah satu hal yang berat bagi pendeta jemaat itu kalau ditanya orang begini, saudara. Kalau kita ke rumah satu jemaat atau orang yang sakit, terus orang itu bilang begini, Pak, mosok dia bilang saya sakit karena ada dosanya. Dia selalu bilang gini, Pak, teman saya, coba dicek dulu. Kamu pernah berdosa apa? Kamu melakukan apa? Sehingga kamu sakit seperti ini. Setiap hari Pak saya di WA, cek dulu, dosa apa? Saya udah cek ke lab Pak, nggak ada dosanya. Saudara, itu baru pertanyaan loh. Kamu dosa apa? Itu sudah begitu menyakitkan. Orang yang menderita kusta itu bukan sebuah pertanyaan. Itu stigma bahwa mereka adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Penderita kusta tidak hanya mengalami masalah kesehatan fisik, tetapi hubungan sosial dan spiritual. Dalam hati mereka selalu mendambakan pemulihan yang sekali lagi bukan cuma soal fisik, tetapi emosional. Ingin kembali berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Tetapi juga ingin kembali bisa berjalan ke rumah Tuhan.
Bapak dan saudara sekalian, mungkin saudara bilang begini, saya kan bukan orang kusta Pak. Mungkin kita tidak mengalami kusta secara fisik. Tapi hari ini saya mau ngomong kepada saudara dan saya, kepada diri saya sendiri. Kita ini orang-orang yang mengalami kusta secara rohani. Apa kusta itu? Kusta itu gambaran dari semua penghalang kita yang menghalang kita dengan Allah. Dan apa yang menghalang kita dengan Allah? Tidak ada lain, saudara, yaitu dosa. Yesaya 59 ayat 2 kita baca, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Surat Roma mengatakan, semua orang telah berdosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin saudara dan saya tidak mengalami kusta secara fisik, tetapi semua kita mengalami kusta rohani. Itulah yang membuat Allah berpaling karena dosa. Dan ayat ini yang menjawab para penafsir mengatakan, kenapa Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang membuat Allah bisa meninggalkan sang firman itu? Apa yang bisa membuat Allah meninggalkan Yesus anaknya yang tunggal itu? Ayat ini jawabannya. Karena ketika di atas kayu salib, semua dosa dunia ditimpakan kepada Yesus. Sehingga Allah harus menyembunyikan wajahnya terhadap anaknya sendiri. Dan yang menarik adalah Alkitab menjelaskan tentang tindakan si kusta. Alkitab berkata seorang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saya sudah baca ayat ini berkali-kali, saudara. Saya tadinya tidak menemukan sesuatu yang menarik dari perkataan ini, seperti biasa saja begitu. Kan banyak peristiwa ini di bagian-bagian Alkitab yang lain. Tetapi ketika saya mencoba memahami ayat ini, saudara, dua hal ini begitu mengusik saya. Yang pertama, si kusta itu berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Menurut saya, harusnya dia bertanyanya gini, kalau engkau sanggup, tolong sembuhkan aku. Karena ini bukan banyak bicara soal mau, saudara. Ini juga bicara soal kesanggupan. Kok ada jemaat datang kepada saya, lalu menceritakan, Pak, saya punya masalah, Pak. Iya, masalahnya apa? Saya punya utang 1 miliar, Pak. Nah terus saya mau suruh apa? Bapak bisa bantu saya? Jawaban saya begini, saya lihat uang 1 miliar aja gak pernah. Ini bukan masalah mau. Ini masalah gak sanggup saya. Pertanyaannya, dari mana si kusta tidak lagi mempertimbangkan Yesus sanggup atau enggak? Dia begitu yakin Yesus sanggup. Sehingga dia hanya bertanya, Tuhan, engkau mau enggak? Saudara, ketika saya renungkan ini, bagian ini menemplak saya. Berapa banyak kita yang berdoa kepada Tuhan ketika ada masalah. Tetapi kalau mau jujur, kita meragukan, Tuhan bisa enggak ya menyelesaikan masalahku? Kita berdoa pada Tuhan. Tapi seringkali kita mempertanyakan, Tuhan sanggup enggak ya?
Saya tidak sampaikan ini di KU1, tapi saya mau sampaikan di kebaktian 2. 10 tahun yang lalu, saya pernah mengalami itu. Saya berdoa kepada Tuhan, tapi sesungguhnya hati saya tanya, Tuhan sanggup gak ya mengatasi masalahku? Karena saya merasa pada waktu itu masalah saya begitu berat. Ketika kami pindah dari Semarang ke Jakarta, ini 10 tahun yang lalu, saudara, jadi masalah sudah selesai, jadi saya bisa menceritakan dengan tenang. Kami itu mengganti mobil kami, saudara. Dari mobil yang bekas, menjadi kami beli mobil baru. Tapi mobil bekas kami ketika dijual hanya cukup untuk DP mobil yang baru itu. Jadi setiap bulan kami harus membayar cicilannya sekian juta begitu. Dan itu membuat keuangan kami semua tersedot ke situ. Sehingga pada waktu itu kami minus setiap bulan. Dan terus. Sampai akhirnya saya harus jujur mengakui, kartu kredit kami minus hampir 100 juta. Uang yang dapat itu hanya sekedar untuk membayar cicilan, bahkan mungkin bunganya saja. Satu kali saya bilang sama Iin, kayaknya nggak bisa begini terus nih. Nggak lucu juga. Kalau ada debt collector ke gereja terus tanya, Pak Febrian, mana ya? Ini nggak bayar kartu kredit ini. Terus saudara diteleponin satu-satu, kenal Pak Febrian enggak? Ini nggak bayar kartu kreditnya. Mau ditaruh aja saya kemana, saudara? Saya bilang sama istri saya, ini masalahnya adalah mobil kita. Mau nggak mau, jalan satu-satunya adalah mobil ini harus dijual untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Tapi pada waktu itu, harta kami satu-satunya adalah mobil itu. Gak ada yang lain. Kami belum punya rumah waktu itu. Ini harta kami satu-satunya. Jadi saya terus berdoa, Tuhan, bahwa ada mujizat. Buat aku 100 juta besar, tapi buat Tuhan kan harusnya gak besar kan. Tapi sesungguhnya dalam hati saya bilang gini, emang bisa Tuhan melakukan mujizat? Emang Tuhan sanggup? Saya terus bergumul, tapi setiap bulan kami bergumul, kami semakin terperosok. Sampai satu hari saya ingat sore hari mungkin jam 3 gitu ya. Saya berdoa. Itu doa penyerahan sebetulnya. Saya bilang gini, Tuhan, ini hartaku satu-satunya. Nggak punya yang lain. Ini kebanggaanku. Tapi kalau memang ini harus dilepaskan, aku akan lepaskan. Saya tahu, Tuhan tidak membuat mujizat yang seperti apa yang saya mau. Tetapi Tuhan membuat mujizat dalam bentuk yang lain. Tiba-tiba seperti ada suara di hati saya. Kalau engkau lepaskan itu, engkau akan lihat bagaimana Tuhan memulihkanmu. Saya tidak pernah merancang itu dalam pikiran saya, saudara. Tapi tiba-tiba itu keluar dari hati saya. Dan saya merasa seperti sudah selesai masalah saya. Karena saya tahu ini suara Tuhan, bukan suara yang lain. Akhirnya betul, saudara. Kalau saudara kenal, saya hubungi Pak Budi, almarhum Pak Budi Hongong. Kami tawar-tawaran, dan dia tetapkan satu harga. Saya masih ingat,
10 tahun berlalu nih. Saya masih ingat ketika mobil itu pergi dari gereja. Saudara. Itu seperti hati saya itu hancur. Saya seperti orang yang gagal gitu. Tapi ketika saya merasa itu, saya ingat kembali janji Tuhan. Kau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkanmu. Akhirnya mobil itu diselesaikan pembayarannya, kami ke BCA, kami selesaikan utang-utang kami, dan sehari itu kami tidak punya utang lagi. Dan saudara tahu, Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Dia memulihkan dengan cara yang luar biasa. Kami yang tadinya minus, yang kalau ada uang cuma buat bayar utang. Tapi sekarang Tuhan memberkati kami. Sehingga kami selalu mengingat-ingat bagaimana Tuhan pernah menolong kami. Ketika saya membaca ayat ini, kenapa ya si Kusta bilang, kalau engkau mau, kenapa dia tidak berpikir Tuhan Yesus sanggup? Enggak. Kan dia belum kenal Yesus seperti kita mengenal dia kan. Ini kan hanya rabi biasa. Tapi entah mengapa dia punya iman. Sehingga dia bisa berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dan yang kedua, saudara, dia enggak bilang, engkau dapat menyembuhkan aku. You can make me heal. Tidak. Dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Mungkin tidak terlihat perbedaan yang jelas. Karena kalau orang yang kena kusta mau tahir, ya harus sembuh. Tidak ada jalan lain. Tetapi yang menarik buat saya adalah, kenapa dia memakai kata tahir dan bukan sembuh? Bagi saya ini punya makna yang dalam. Sembuh itu bicara fisik. Tahir itu bicara spiritual. Seringkali yang kita anggap masalah itu yang fisik-fisik ini loh. Padahal kita lupa bahwa kebutuhan terbesar kita adalah bagaimana Tuhan menyucikan dan menguduskan kita. Alkitab tidak pernah menyebutkan siapa nama si kusta. Artinya namanya tidak terlalu penting. Tetapi apa yang dia lakukan setidaknya mengajar saudara dan saya pada pagi hari ini. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Tuhan. Dan yang kedua, kebutuhan utamanya adalah ditahirkan. Kenapa pentahiran ini penting? Karena itu satu-satunya jalan bagi dia untuk bisa kembali ke rumah Tuhan. Karena tanpa ditahirkan, maka dia tidak akan pernah lagi bisa beribadah. Si kusta itu punya 3 sikap. Dia datang dengan ketulusan. Dia datang dengan kerendahan hati. Dan dia menunjukkan iman yang mendalam. Yang ketiga, yang terakhir. Respon Yesus terhadap permintaan si kusta itu. Tuhan berkata, engkau berkata, kalau aku mau? Ya, aku mau. Jadilah engkau tahir. Tetapi yang menarik adalah, Yesus tidak cuma berkata begitu, saudara. Ia mengulurkan tangannya
dan menjamah orang itu. Kalau saudara tidak tahu konteks Yahudi, mungkin ini hal yang biasa. Orang Yahudi itu paling takut dibilang najis, saudara. Dia paling menjaga itu. Karena itu kalau Anda lihat, saya memberi gambar ini orang Samaria yang baik hati. Sebelum si Samaria menolong, Yesus mengatakan ada dua orang. Yang pertama siapa? Imam. Dan yang kedua, orang Lewi. Pertanyaannya, kenapa mereka melewati orang yang dirampok itu? Oh, karena mereka tidak merasa kasihan, Pak. Mungkin. Tapi kalau saya melihat dari konteks Yahudi, bukan itu. Hukum Taurat mengatakan, kalau engkau menyentuh mayat yang bukan keluargamu, maka engkau najis. Dan untuk menyelesaikan kenajisan itu, engkau harus melakukan banyak ritual. Si imam dan si Lewi tidak bisa memastikan, ini sudah mati apa belum. Kalau sampai ternyata dia tolong dan mati, maka dia mengalami kenajisan. Karena menyentuh mayat yang bukan keluarganya. Kenapa orang Samaria menolong? Oh, karena dia baik hati, Pak. Oke. Karena dia tidak punya hukum itu. Dan disinilah Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim. Dia menyentuh atau menjamah si kusta itu. Artinya, Yesus siap untuk menjadi najis. Bagi saya ini gambaran tentang salib. Saudara boleh cek agama dan kepercayaan mana yang cara konteks teologi penyelamatannya itu Allah turun ke dunia menjadi manusia lalu menggantikan orang berdosa. Nggak ada, saudara. Biasanya teologinya begini, Allah datang untuk menghukum orang berdosa. Kalau engkau tidak mau dihukum, Tuhan memberikan panduan bagaimana supaya engkau tidak lagi berdosa. Mungkin dengan beribadah, mungkin dengan berpuasa, mungkin dengan memberi sedekah, apapun itu. Tetapi engkau harus taat dan melakukan semua itu. Dengan engkau melakukan semua itu, mudah-mudahan engkau diampuni. Tetapi kekristenan satu-satunya kepercayaan yang mengajar kepada saudara dan saya. Tuhan turun ke dunia, menjadi manusia, naik di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Ini yang disebut dengan teologi substitusi. Ia bertukar tempat dengan saudara dan saya. Allah yang kudus itu. Alkitab mengatakan, ia yang tidak mengenal dosa. Dijadikan apa? Dijadikan berdosa atau dijadikan dosa? Agak mirip tapi beda, saudara. Kalau dijadikan berdosa, ya hanya berdosa saja. Tapi Alkitab mengatakan, yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Oleh karena saudara dan saya. Artinya, Yesus siap menanggung kenajisan saudara dan saya. Karena kitalah si kusta rohani itu. Saya mau tutup dengan ini. Setelah si kusta itu disembuhkan, ditahirkan, yang menarik Yesus bilang begini, jangan ngomong-ngomong. Mungkin maksud Yesus, nanti semua orang datang kepada dia hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin disembuhkan. Tetapi Alkitab mengatakan hal ini, yuk kita baca 2, 3. Tetapi orang itu pergi
memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Saya bilang kepada teman-teman majelis, apa ya yang menjadi tema pelayanan kita selama 3 tahun untuk mendukung visi kita menjadi gereja yang dinamis dan bertumbuh. Saya menggumulkan itu sampai akhirnya beberapa minggu yang lalu ketika majelis di grup WA bilang, yuk Pak Roni nih, yuk kita nyanyi yuk, begitu. Ini sudah hari Jumat atau Kamis gitu, saya lupa saudara ya. Dalam hati saya ini gak ada persiapan, tiba-tiba mau nyanyi nih majelis nih. Dan betul saudara, latihan cuma 1 kali hari Sabtu. Saya pikir karepmu lah, saya pikir gitu ya saudara ya. Saya sudah minta maaf sama majelis nih, saya karepmu dalam hati saya. Ketika mereka nyanyi di sini saudara, saya duduk di situ. Saya sampai melongo, kok bagus ya. Ini cuma latihan 1 kali loh nih. Kok bagus. Dan saudara yang datang pada waktu itu masih ingat? Judulnya apa lagu yang mereka nyanyikan? I Speak Jesus. Wah, saya tuh nggak terlalu pinter bahasa Inggris saudara ya. Jadi saya juga banyak lewat-lewat ini ngomong apa ini gitu ya. Tapi perkataan I Speak Jesus itu begitu menancap. Iya ya. Sebetulnya apa sih yang membedakan kita dengan organisasi yang lain? Kalau cuma bantu-bantu NGO juga bisa bantu-bantu. Kalau cuma nolong orang NGO juga bisa nolong orang. Tapi organisasi yang lain yang tidak mereka lakukan adalah mereka tidak bicara tentang Yesus. Karena itu yang harus menjadi fokus kita adalah we speak about Jesus. Memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau tidak terjadi ini, saudara. Si Gusta mengajar kita. Hanya orang yang diubahkan hidupnya. Dan menyadari perubahan itu. Yang tidak bisa menahan mulutnya untuk berkata-kata tentang siapa pribadi yang mengubah dia. Ia memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana saudara? Kemana-mana. Sehingga Yesus menjadi sangat populer. Bahkan pergerakannya jadi terhambat karena kesaksian dari si kusta itu. Kalau saya jadi si kusta itu, saya akan melihat rumah penampungan kusta itu. Dan saya akan dari jauh berkata kepada teman-teman saya, "Hei, aku udah sembuh. Selamat tinggal. Yesus sudah menyembuhkan aku. Aku mau kembali ke keluargaku. Aku mau kembali menyembah Tuhan. Karena Yesus sudah menyembuhkan aku." We speak Jesus. Kiranya itu menjadi kekuatan dan tujuan saudara dan saya. Bukan hanya tema majelis, tapi menjadi kerinduan setiap kita. Karena kita adalah orang-orang yang kusta rohani, tapi ditahirkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menahan mulut kita untuk berbicara tentang Yesus. Mari kita persiapkan hati kita